They robbed her and they subjected her to a savage assault. In fact, they thrust a blunt object into her and then they left her. Tahun 1888, East End London menjadi tempat yang paling menakutkan di dunia. Di balik kabut tebal dan gang-gang sempit, seorang pembunuh berantai yang dikenal sebagai Jack the Ripper meneror masyarakat. 5 wanita ditemukan tewas dengan kondisi yang begitu sadis dan brutal. Tapi inilah yang membuat Jack the Ripper berbeda dari pembunuh lainnya. Dia tidak pernah tertangkap. Hingga hari ini, identitasnya tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah kriminal dunia. The first man, the man who was carrying out the attack, he described as being about 5'5". He said he had a fair complexion, he had dark hair, he had a small brown moustache, thick-set built, and he wore a peak cap. Now the other man, he said that he was about 5'11", he was about 35, had a fair complexion, he wore an old dark felt hat, and he held a clay pipe in his hand. Banyak teori yang muncul, mulai dari dugaan keterlibatan dokter kerajaan, bangsawan elit, hingga ritual sekte rahasia. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu siapa dia. Mengapa kita membahas kasus ini sekarang? Karena Jack the Ripper bukan hanya legenda urban, tetapi juga simbol bagaimana ketakutan dan misteri bisa bertahan lebih dari 1 abad. Di video ini, kita akan membahas siapa sebenarnya Jack the Ripper, metode pembunuhannya yang mengerikan, teori konspirasi yang mencengangkan, hingga bagaimana kasus ini terus membingungkan para detektif bahkan di era modern. London akhir abad ke-19 adalah kota yang penuh dengan kontras. Di satu sisi ada kemewahan keluarga kerajaan, tetapi di sisi lain ada kemiskinan ekstrim yang melanda East End. Whitechapel adalah kawasan kumuh yang penuh dengan pengangguran, prostitusi, dan kriminalitas. Kondisi inilah yang menjadi panggung bagi salah satu pembunuh berantai paling sadis dalam sejarah. Dari Agustus hingga November 1888, 5 wanita ditemukan tewas secara brutal. Mereka adalah Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, dan Mary Jane Kelly. Semua korban memiliki kesamaan. Mereka adalah pekerja seks yang hidup di jalanan. Naasnya, cara Jack the Ripper membunuh korbannya begitu kejam. Leher mereka digorok. Organ tubuh dipotong dengan presisi yang membuat polisi yakin bahwa pelaku memiliki pengetahuan medis yang tinggi. Ketakutan menyelimuti kota London. Media menyebut pelaku sebagai Jack the Ripper, sebuah nama yang pertama kali muncul dalam surat yang dikirimkan ke kantor berita. Tapi siapa dia sebenarnya? Itulah misteri yang hingga kini belum terpecahkan. Jack the Ripper bukan pembunuh biasa. Dia meninggalkan jejak yang membuat polisi kebingungan. Metodenya konsisten, dia menyerang korbannya di malam hari di gang-gang yang gelap. Leher korban selalu digorok, dan sebagian besar organ tubuh mereka dimutilasi dengan presisi. Selain itu, Jack juga terkenal karena surat-surat yang dikirimkan ke media dan kepolisian. Salah satu yang paling terkenal adalah surat Dear Boss yang ditandatangani dengan nama Jack the Ripper. Surat ini memuat ancaman lebih lanjut dan menyebut pembunuhan berikutnya dengan detail yang mencengangkan. Yang paling mengerikan adalah kasus Catherine Eddowes. Jack tidak hanya membunuhnya, tetapi juga mengambil ginjalnya dan mengirimkannya dalam sebuah paket kepada polisi. Pertanyaan besar yang terus membekas, bagaimana seorang pembunuh yang begitu brutal bisa lolos dari hukum di tengah kota yang penuh dengan polisi dan warga yang waspada? Selama lebih dari 1 abad,
Berbagai teori muncul tentang siapa sebenarnya Jack the Ripper. Salah satu teori yang paling kontroversial adalah keterlibatan dokter kerajaan Sir William Gould. Banyak yang percaya bahwa dia melakukan pembunuhan atas perintah keluarga kerajaan untuk menutupi skandal yang melibatkan Pangeran Albert Victor, cucu Ratu Victoria. Tapi bukan hanya itu. Ada juga teori yang menyebutkan bahwa Jack the Ripper adalah seorang pelukis terkenal, Walter Sickert, yang konon memiliki obsesi dengan pembunuhan brutal. Bahkan ada dugaan bahwa Jack adalah seorang perempuan. Teori yang dikenal sebagai Kill the Ripper. Satu teori yang tak kalah menarik adalah keterlibatan sekte rahasia. Beberapa percaya bahwa pembunuhan ini adalah bagian dari ritual okultisme yang dilakukan oleh sekelompok elit yang ingin menjaga rahasia gelap mereka. Namun, tidak ada satupun dari teori ini yang benar-benar terbukti. Dan itulah yang membuat kasus ini tetap menjadi misteri yang hidup hingga sekarang. Dalam beberapa dekade terakhir, teknologi modern telah digunakan untuk mencoba mengungkap identitas Jack the Ripper. Salah satu terobosan terbesar terjadi pada tahun 2014, ketika tim peneliti menggunakan analisis DNA pada shell yang ditemukan di dekat tubuh Catherine Edwards. Hasilnya mengarah pada seorang pria bernama Aaron Kosminski, seorang imigran Polandia yang bekerja sebagai tukang cukur di Whitechapel. Tapi meski bukti DNA ini cukup kuat, kasus ini tetap tidak dapat ditutup secara resmi karena banyak yang meragukan keabsahan shell tersebut. If somebody was going to produce a forgery of a Victorian diary now, they'd have to have some awareness of the inks that were being used at that time. It wouldn't be impossible to reproduce the ink. You just need specialist knowledge. Banyak ahli sejarah yang percaya bahwa bukti forensik dari zaman itu terlalu terkontaminasi untuk dijadikan bukti yang sah. Terlepas dari semua upaya ini, Jack the Ripper tetap menjadi simbol ketakutan dan misteri yang menghantui London hingga hari ini. Jack the Ripper adalah bukti bahwa tidak semua misteri bisa dipecahkan, bahkan dengan teknologi modern sekalipun. Gimana menurut kalian? Apakah pembunuh ini benar-benar masih menyimpan rahasia gelap yang tidak terungkap? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk konten misteri lainnya.